Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Priyan Farida Sregar dengan NPM 240510201010 dengan nomor komputer 40. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji normalitas menggunakan SPSS, mulai dari penginputan data, pengolahan data, hingga pembacaan interpretasi dari hasil outputnya. Data yang digunakan dalam contoh ini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, harga, kualitas produk, dan juga loyalitas konsumen. Setelah data berhasil diinput ke dalam SPSS, langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi yang penting dalam penelitian kuantitatif, terutama sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Pada output SPSS normalitas dapat dilihat melalui nilai signifikannya. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi dengan normal. Baik, video akan dimulai, selamat menyaksikan. Jadi yang dilakukan yang pertama yaitu salin data yang sudah ada, lalu copy dan pindahkan ke SPSS. Sebelum memasukkan data, kita masukkan dulu nama dari datanya. Kita buat pertama X1, X2, dan Y. Pada desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Dan pada label yang pertama kita ubah menjadi harga. Dan yang kedua yaitu kualitas produk. Dan yang untuk variabel Y kita ubah menjadi loyalitas konsumen. Setelah itu, salin data yang sudah kita punyai ke bagian data view. Setelah sudah disalin, kita ke analyze, lalu pencet regression dan pencet linear. Untuk harga dan kualitas produk, kita pindahkan ke bagian independen. Loyalitas konsumen kita pindahkan ke dependent. Lalu pada statistik klik collinearity diagnostic, lalu continue, dan lalu pencet plots. Dan di sini harus diperhatikan jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini untuk yang Y-nya kita pilih yang straight sheet yang nomor 2 dari bawah. Lalu untuk bagian X-nya kita pilih yang spread yang nomor 2. Oke teman-teman. Underline residual plots-nya kita pencet histogram dan null probability plot. Setelah itu pada save-nya kita pencet unstandardized. Lalu kita continue. Lalu kita pencet OK. Setelah pencet OK, hasil outputnya akan keluar. Di sini terlihat ada histogram dan juga plotnya. Untuk uji kolmografnya ini kita kembali ke data view. Lalu kita pencet analyze. Setelah itu kita pencet non-parametric test. Lalu pencet satu sampel KS, jangan sampai salah. Setelah itu data yang unstandard residual kita pindahkan ke test variabel, baru kita OK-kan. Setelah kita pencet OK akan keluar one sample kolmografnya. Begitu. Setelah itu kita lanjut untuk pembacaan interpretasinya. Berdasarkan histogram residual terstandarisasi, terlihat bahwa data membentuk pola yang menyerupai kurva lonceng atau yang disebut bell-shaped curve dan cenderung simetris di sekitar nilai 0. Hal ini didukung oleh nilai min sebesar 7,27 min 16 atau mendekati 0 yang menunjukkan bahwa rata-rata residual sangat kecil. Selain itu,
standar deviasi sebesar 0,965 mendekati 1, yang menandakan bahwa penyebaran residual berada pada kondisi yang normal. Dengan jumlah sampel 30 observasi, N sebanyak 30, distribusi residual tidak menunjukkan penyimpangan yang berarti dari distribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Lanjut untuk pembacaan interpretasi plot. Berdasarkan normal PP plot of regression standardized residual, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik, terutama di bagian awal dan tengahnya, secara keseluruhan pola penyebarannya tidak menjauhi garis diagonal secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi yang normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi, sehingga model regresi untuk variabel loyalitas konsumen layak digunakan untuk analisis dan pengujian hipotesis yang lebih lanjut. Selanjutnya kita akan bacakan interpretasi dari uji Kolmogorov. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa sampel yang digunakan adalah sebanyak 30. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z-nya sebesar 0,599 dengan nilai asim sig 2 min Taylor sebesar 0,866. Dalam uji normalitas data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Karena nilai asim sig sebesar 0,866, maka H0 diterima, yang berarti residual pada model regresi berdistribusi dengan normal. Selain itu, nilai min residual sebesar 0,000 menunjukkan bahwa rata-rata residual mendekati 0, sedangkan standar deviasi sebesar 2,6968 menunjukkan tingkat penyebaran residual dari rata-ratanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi dengan normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dibuktikan melalui histogram yang menyerupai pola kurva normal, titik-titik pada normal PP, plot yang mengikuti garis diagonal walaupun sedikit bergeser tetapi tidak jauh dari garisnya, serta hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan hasil yang signifikan sebesar 0,866 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data residual berdistribusi normal, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil uji ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas konsumen. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.